Seperti makhluk hidup, spanduk besar itu berkibar beberapa kali sebelum memuntahkan selusin mayat yang layu dan kembali ke tangan Guizu. Dalam sekejap mata, jiwa dari selusin master tahap Daosos ini telah diserap oleh spanduk jiwa segudang dan esensi daging dan darah mereka telah sepenuhnya diserap. Metode Guizu benar-benar menakutkan. Dan dalam hal konflik visual, dia jauh lebih unggul dari Yang Kai. Dalam sekejap mata, semua orang dari Master Sekte hingga selusin pembudidaya tahap Daosos telah musnah. Ratusan murid yang menonton dari belakang tiba-tiba merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin saat tubuh mereka menjadi dingin. Semuanya menatap ke depan dengan ngeri. Kekuatan mereka tidak tinggi, dan mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun tuan mereka sendiri telah menjadi mayat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa tampilan kekuatan leluhur pendiri mereka yang menakjubkan hanya karena pihak lain tidak ingin mengganggunya. Jika mereka benar-benar peduli padanya, yang disebut leluhur pendiri tidak lebih sulit untuk dibunuh daripada nyamuk. Menghadapi tragedi seperti itu, beberapa murid perempuan sangat ketakutan sehingga mereka mulai menangis. Bahkan leluhur pendiri mereka telah meninggal. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Kenapa kamu tidak mengobrol? Apakah kalian semua ingin mati di sini? Ling Taixu berteriak pada orang-orang itu. Dengan teriakan, pikiran orang-orang ini akhirnya ditarik kembali. Tidak diketahui siapa yang berteriak ketakutan. Tetapi mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Dengan seseorang yang memimpin, tentu saja ada orang lain yang mengikutinya. Dalam sekejap, beberapa ratus orang berbalik dan melarikan diri dengan panik. Banyak dari mereka jatuh ke tanah setelah hanya beberapa langkah sebelum berdiri dan terhuyung-huyung menjauh. Setelah selusin napas waktu, beberapa ratus orang semuanya melarikan diri. Ling Taixu, Chu Ling Xiao, dan yang lainnya saling melirik sebelum menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut niat membunuh Yang Kai akan meningkat dan dia akan membunuh semua orang ini. Jika itu masalahnya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Li Kaisan dan selusin master tahap Daosos yang telah menyerang arai perlindungan sekte Istana Tinggi telah meninggal. Lagi pula, tidak ada arai perlindungan sekte yang bisa diserang dengan santai. Menyerang arai perlindungan sekte sama saja dengan memprovokasi sekte, dan mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri karena terbunuh. Namun, ratusan anak muda ini tidak tahu apa-apa, dan mereka hanya mengikuti perintah sesepuh sekte mereka. Jadi mereka mungkin tidak tahu apa konsekuensi dari perjalanan ini. Sekarang semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Yang Kai tidak mencoba menghentikan mereka dan santai. Yang Kai secara bertahap menarik ki iblisnya dan kembali ke penampilan aslinya. Melihat ekspresinya yang tenang, orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan sisi jahatnya barusan. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Surga Tinggi akan membuka gerbangnya. Yang Kai memerintahkan dengan ringan. Ketika Hua Qingxi dan Bian Yuqing mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka dengan bersemangat berkata, "Kami akan mematuhi perintah kepala istana." Tidak mungkin mereka tidak bersemangat. Selama beberapa tahun terakhir, nama sekte jahat, dekrit penyegelan Gunung Kaisar Agung, telah membebani Istana Surga Tinggi seperti dua gunung besar, membuat mereka sulit bernapas. Murid-murid Istana Surga Tinggi mungkin tidak merasakannya terlalu dalam. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berasal dari Starfield. Jadi kekuatan mereka tidak tinggi dan kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi eselon atas Istana Surga Tinggi adalah sangat prihatin dengan masalah ini. Hal ini menyangkut reputasi sekte mereka. Jadi siapa yang bisa tetap acuh tak acuh? Membuka gerbang gunung setara dengan menyingkirkan awan dan mengungkapkan bulan yang cerah. Itu adalah Istana Surga Tinggi yang membuktikan diri mereka kepada dunia. Kakak Hua, Yang Kai memanggil lagi. Hua Qingxi dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Bawahan ini ada di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte mana yang bertindak seperti sekte pemisah gunung? Apa kamu sudah ingat? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Hua Qingxi meliriknya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Namun, dia masih mengangguk dan berkata, "Aku ingat semuanya." Itu karena dia memahami kepribadian Yang Kai sehingga dia mengingat semua sekte yang datang untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah dalam beberapa tahun terakhir. Yang Kai menyeringai. "Bagus, kalau begitu aku harus menyusahkan kakak Hua untuk membawa beberapa orang ke sekte-sekte itu dan mengirim semua Origin King Realm dan para pembudidaya di atas dari sekte-sekte ini ke medan perang wilayah barat. Wilayah barat mungkin akan memiliki beberapa gerakan besar dalam waktu dekat. Jadi saya khawatir akan ada kekurangan orang." Hua Qingxi mengangguk, "Ya?" Meng Wuya menggertakkan giginya dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Tuan Istana, apakah akan ada masalah dengan ini?" Membunuh seseorang yang datang untuk memprovokasi mereka. Ada penjelasan lain. Memaksa mereka untuk melayani di medan perang wilayah barat agak tidak masuk akal. Harus diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir,
Kaisar Agung semuanya telah mengeluarkan perintah wajib militer secara sukarela. Bahkan Kaisar Agung tidak pernah memaksa siapapun untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Jadi tindakan Yang Kai terlalu sombong. Masalah apa yang bisa terjadi? Yang Kai tersenyum bahagia. Jika mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri, tempat terbaik bagi mereka untuk melakukannya adalah medan perang. Tempat itu adalah tempat yang baik bagi mereka untuk memberikan kontribusi. Jadi jika saya mengirim mereka ke sana, saya akan memenuhi keinginan mereka. Semua orang terdiam. Di medan perang, itu memang tempat yang bagus untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tetapi prasyaratnya adalah mereka harus bertahan hidup. Selama beberapa tahun terakhir, Half Saint dari Demon Territory dan Pseudo Emperor dari Star Boundary semuanya telah jatuh di medan perang. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera? Namun, orang-orang yang telah bersembunyi di wilayah utara selama ini tidak layak mendapat simpati. Saat mereka berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut dan menoleh ke arah High Heaven Palace. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka semua juga mengalihkan perhatian mereka. Sesaat kemudian, aliran cahaya keluar dari sekte dan tiba di depan Yang Kai, memperlihatkan seorang pria muda dengan ekspresi arogan dan acuh tak acuh. Setelah dia muncul, dia tidak melihat siapapun kecuali Yang Kai. Dalam sekejap, semua orang menjadi waspada dan menatap pemuda ini. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena pihak lain jelas-jelas memusuhi Yang Kai, seolah-olah mereka adalah musuh. Pemuda itu memiliki kultivasi realem Kaisar Orde Kedua, tetapi auranya sangat kuat, sebanding dengan Master Realem Kaisar Orde Ketiga biasa. Ini menyebabkan sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam di dalam hati mereka, bertanya-tanya seperti apa bintang yang sedang naik daun dari pemuda ini, yang memiliki pesona seperti itu. Saudara Yao. Satu-satunya yang mengenalinya adalah Ji Ying. Pria muda itu sangat arogan. Matanya hampir mencapai dahinya saat dia menatap Ji Ying dengan jijik dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Grandmaster Ji. Apa yang membawa saudara Yao ke sini? Ji Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencari dia, pria muda itu menunjuk Yang Kai. Ekspresinya kembali ke ketidakpedulian yang biasa. Yang Kai tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Hanya dalam beberapa kalimat. Meskipun yang lain belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dari percakapan antara Ji Ying dan Yang Kai, mereka dapat menyimpulkan identitasnya. Lagi pula, nama keluarganya terlalu langka di seluruh Star Boundary. Selain dia, mungkin tidak ada orang lain dengan nama keluarga Yao. Putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Xi, dikatakan bahwa Kaisar Agung Jiwa Tenang memiliki seorang putra dan seorang putri. Dan di antara semua Kaisar Agung, ia memiliki anak paling banyak. Kaisar Agung lainnya tidak memiliki ahli waris atau hanya memiliki satu. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan. Hanya Kaisar Agung Jiwa Tenang ini yang memiliki seorang putra. Jadi tidak heran pemuda ini terlihat sangat bermartabat. Dia adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Yang Kai tidak terlalu akrab dengan pria ini. Dia hanya bertemu dengannya beberapa kali. Pertama kali dia bertemu dengannya adalah di Laut Fragmen Bintang. Dan dia tidak memiliki banyak kontak dengannya sejak itu. Di sisi lain, dia lebih akrab dengan adik perempuannya, Yao Lin. Gadis kecil itu memiliki temperamen yang buruk dan telah sedikit menderita di tangan Yang Kai. Terakhir kali dia ditangkap bersama Lan Xun, Gao Zhan, dan yang lainnya. Yang Kai lah yang menyelamatkan mereka. Pada saat itulah Hiu Rumeng telah berubah menjadi Li Siking dan menanamkan teknik rahasia segel hati pada Yang Kai, mengungkap awal dari perang antara dua dunia. Mereka berdua awalnya adalah orang asing. Jadi Yang Kai tidak tahu mengapa Yao Xi datang untuk menemukannya. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Salah satu wanitanya adalah Saint Demon. Jadi putra Kaisar Agung tidak akan bisa menarik perhatiannya. Atas perintah Kaisar Agung, Yang Kai menerima perintah ini. Yao Xi tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengangkat piring giok. Piring giok bersinar cemerlang di bawah terik matahari, memancarkan cahaya menyilaukan yang dipenuhi dengan aura Kaisar Agung, membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Ekspresi semua orang berubah. Yang Kai baru saja membunuh seorang Master Realem Kaisar yang datang untuk menimbulkan masalah, menunjukkan ki iblisnya, dan bahkan memerintahkan Istana Langit Tinggi untuk membuka gerbangnya. Itu hanya waktu yang singkat sejak itu. Namun Kaisar Agung telah mengeluarkan perintah seperti itu, menyebabkan semua orang merasa agak tidak nyaman. Mereka tidak tahu apakah itu karena masalah ini telah diteruskan, dan apakah Kaisar Agung ingin berurusan dengan Yang Kai. Sisanya mudah dijelaskan. Tetapi kuncinya adalah kekuatan Yang Kai tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Situasi dengan Demonic Ki persis sama dengan Demonic Heavenly Dao yang dikabarkan. Dan Demonic Heavenly Dao adalah eksistensi yang sangat dibenci oleh seluruh Star Boundary.
Hanya satu dari mereka yang memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Wajah Zhou Cheng awalnya pucat. Ketika Yang Kai meneriakinya kembali di High Heaven Palace, dia mengira Yang Kai kurang percaya diri dan mengejarnya sampai ke sini untuk meminta penjelasan. Dia telah menyaksikan Yang Kai menggunakan ki iblisnya dan membunuh seorang Master Realm Kaisar tanpa peringatan apapun. Baru sekarang dia mengerti bahwa pria ini tidak semudah kelihatannya. Ketika Li Kaisan terbunuh, Zhou Cheng sangat ketakutan. Merasa seolah-olah dia baru saja memasuki gerbang neraka. Yang Kai bahkan bisa membunuh pembuat onar. Apalagi seseorang yang ingin merebut wanitanya. Awalnya, dia memutuskan untuk tidak terjerat dengan Yang Kai lagi dan hanya mengucapkan beberapa kata lembut. Masalah hari ini telah direduksi menjadi masalah kecil. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah putaran peristiwa seperti itu, Kaisar Agung benar-benar akan mengirimkan perintah. Ini benar-benar kasus karma baik dan karma jahat. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam. Tetapi waktunya belum tiba. Hati Zhou Cheng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia secara tidak sadar merasa bahwa Yang Kai akan menderita. Tidak peduli seberapa mampu dia, jika Kaisar Agung benar-benar ingin berurusan dengannya, dia pasti akan mati. Begitu lempeng giok dikeluarkan, semua orang menundukkan kepala dan mematuhinya, termasuk Yang Kai. Sudut mulut Yao Xi melengkung menjadi seringai. Awalnya, dia bukan orang yang harus mengeluarkan perintah. Lagi pula, dia bisa saja mengirim seseorang untuk tugas semacam ini. Tidak perlu baginya, putra Kaisar Agung, untuk secara pribadi mengambil tindakan. Namun, dia dengan paksa menerima tugas ini. Salah satu alasannya adalah karena melihat sikap hormat Yang Kai di depannya. Bahkan jika itu terhadap Kaisar Agung dan bukan dia, menundukkan kepalanya di depannya adalah kebenaran. Tanda seru. Dengan teriakan nyaring, Yao Xi berteriak, sesuai dengan keputusan Kaisar Agung. Kepala istana-istana surga tinggi, Yang Kai, telah menjelajah jauh ke dalam wilayah iblis sendirian untuk memata-matai musuh. Mulai sekarang, perintah penyegelan Gunung High Heaven Palace akan dicabut, dan murid High Heaven Palace dapat dengan bebas masuk dan keluar. Suara Yao Xi tidak keras, tetapi ketika dia mengedarkan Kaisar Qi-nya, itu menyebar ke seluruh istana surga tinggi. Setelah beberapa saat tenang, istana surga tinggi tiba-tiba meletus. Semua orang di sekitar Yang Kai terkejut. Sebelumnya, Yang Kai telah mengatakan bahwa dia telah bertemu Kaisar Agung. Jadi tidak ada yang akan mencurigainya. Mengetahui bahwa jika dia dapat kembali dengan selamat setelah bertemu Kaisar Agung, itu berarti nama pengkhianat telah dibersihkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Agung akan secara khusus mengeluarkan keputusan untuk mengklarifikasi masalah ini untuk Yang Kai dan Istana Surga Tinggi. Tidak ada seorang pun di Istana Langit Tinggi yang meragukan kata-kata Yang Kai. Tetapi bagi orang luar, sulit untuk mengatakannya. Tanpa bukti, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi sekarang Kaisar Agung telah mengeluarkan dekret. Itu adalah keputusan akhir. Yang Kai bukanlah pengkhianat yang telah mengkhianati Star Boundary, tetapi seorang pahlawan hebat yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyusup ke barisan musuh dan memata-matai mereka. Ini adalah kata-kata Kaisar Agung. Jadi siapa yang berani meragukannya? Tuan istana mereka tiba-tiba berubah dari pengkhianat ras manusia menjadi pahlawan besar yang telah menanggung penghinaan. Bahkan mempermalukan dirinya sendiri dan disebut sekte jahat. Perubahan ini terlalu cepat, menyebabkan semua murid High Heaven Palace dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dengan master istana seperti itu adalah kehormatan besar. Kesabaran mereka selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Belum berakhir. Yao Xi melanjutkan. Tuan Istana Tinggi Surga Istana Yang Kai diperintahkan untuk melayani sebagai Komandan Six Stem Army, Z Legion. Semua orang dan perbekalan pasukan akan disiapkan sendiri. Jika kamu memiliki keberatan, kamu dapat melaporkannya kepada Jenderal Li Seven Mist Xi. Petik 2. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya. Berkedip beberapa kali, mengira dia salah dengar. Bahkan jika dia memiliki reaksi seperti itu, tidak perlu menyebutkan yang lain. Mereka semua terkesiap dan menahan napas. Di Star Boundary, saat ini ada 54 legiun. Dan dengan nama cabang bumi Batang Surgawi, pasukan buatan sendiri yang baru didirikan ini seharusnya menjadi yang ke-55. Yang Kai telah mengobrol dengan Fan Xin dalam perjalanan kembali ke pangkalan. Jadi dia tahu situasi umum legiun ini. Sejauh yang Yang Kai tahu, 54 legiun Star Boundary diurutkan satu persatu. Spanduk legiun terakhir adalah tentara Mao. Menurut perintah, yang ke-50 adalah spanduk tentara Chen. Setelah itu, akan ada legiun Xi, Wei, Shen, Su, dan Hai. Ketika pasukannya diatur, itu akan diurutkan pada spanduk legiun Zi. Kaisar Agung telah meminta Yang Kai untuk membangun pasukan baru. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi sekarang,
Mereka langsung melompati 6 spanduk dan menganugerahkan mereka dengan spanduk tentara, Z, yang tidak biasa. Di antara 54 legiun saat ini, semua pasukan dengan kata, Z, di atasnya dipimpin oleh Tuan Kaisar Sudo tanpa kecuali. Ini karena pasukan dengan kata, Z, di atasnya adalah awal dari cabang bumi. Komandan harus bertanggung jawab atas Komandan Umum Li Wuyi. Sedangkan komandan harus mengawasi pasukan lain di Batang Surgawi. Dengan kata lain, komandan pasukan dengan kata, Z, di nama mereka adalah setengah atasan dari komandan pasukan lainnya di Batang Surgawi. Misalnya, jika ada tentara Ji Chou, Ji Yin, atau Ji Mao, Yang Kai akan dapat mengawasi komandan pasukan ini. Jika dia memberi perintah kepada komandan pasukan ini, tanpa mempengaruhi situasi secara keseluruhan, para komandan pasukan ini akan bekerja sama tanpa syarat. Akibatnya, hanya Kaisar Sudo yang memiliki kualifikasi untuk menjadi komandan semua pasukan dengan kata Z di spanduk mereka. Seorang Master Realem Kaisar Orde Ketiga tidak bisa meyakinkan massa. Sampai sekarang, hanya 5 dari 54 Star Boundary Legion yang membawa kata Z. 5 komandan legion ini adalah 5 Kaisar Sudo terkuat, misalnya Li Wuyi dan Yang Yan. Inilah mengapa Yang Kai terkejut dan semua orang terkejut. Jika dikatakan bahwa Kaisar Agung telah secara khusus mengeluarkan dekret untuk Yang Kai, untuk mengklarifikasi nama pengkhianat sekte jahat di Istana Surga Tinggi sebagai kompensasi, maka dekret ini sebenarnya cukup murah hati. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah mengapa Kaisar Agung ingin dia membentuk pasukan. Dia telah memberitahu Kaisar Agung di Laut Tujuh Kabut bahwa dia memiliki banyak hal untuk diperhatikan dalam beberapa hari mendatang. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempersiapkan pasukan? Terlebih lagi, Yu Rumeng, Bei Limo, Chang Tian, dan yang lainnya sudah tiba di Star Boundary. Dengan begitu banyak master di bawah komandonya, dan dengan jalan antara dua dunia yang disegel oleh Yang Kai, Demon Rache terisolasi dan tidak berdaya, sementara Star Boundary Army sepenuhnya siap. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, hanya masalah waktu sebelum Demon Rache benar-benar musnah. Apa gunanya memiliki lebih banyak satu pasukan lagi? Namun, Kaisar Agung pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Bahkan jika Yang Kai tidak mengerti, dia hanya bisa menekan keraguan di hatinya dan bersiap untuk bertanya kepada Li Wuyi tentang situasinya ketika dia bebas. Atau bertanya kepada Zhan Wuhen tentang hal itu. Bagaimanapun, dia memiliki manik roh luar angkasa, jadi akan lebih mudah baginya untuk mengirim pesan. Yang Kai, apakah kamu masih tidak akan menerima pesanan? Yao Xi berteriak dengan suara rendah. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Meskipun sikap hormat Yang Kai di depannya membuatnya merasa nyaman, tugas memberi manfaat seperti ini kepada orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Yang Kai dari Istana Surga Tinggi menerima pesanan, Yang Kai tidak punya pilihan selain memanggil dan dengan hormat menerima piring giok. Saat dia menerimanya, cahaya piring giok mengalir keluar dan mengalami serangkaian transformasi, berubah menjadi token yang tampak garang dengan kata-kata Jizi tertulis di atasnya. Ini harus menjadi token komandan pasukan. Tidak hanya itu simbol status seseorang, tetapi juga berisi segel kemampuan ilahi yang disegel oleh Kaisar Agung. Kekuatannya sulit untuk dikatakan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Half Saint atau Pseudo Emperor. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jimat penyelamat nyawa yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Berbagai komandan pasukan memiliki banyak hubungannya dengan ini, dan jika mereka secara tidak sengaja jatuh di medan perang, seluruh pasukan akan menjadi tumpukan pasir lepas. Oleh karena itu, untuk setiap token komandan, Kaisar Agung telah mengambil tindakan untuk menyegel kemampuan ilahi yang berbeda. Kaisar Agung dan Saint Demon memiliki kesepakatan untuk tidak muncul di medan perang, tapi ini bukan bagian dari kesepakatan. Selamat, Kepala Istana, karena telah menjadi komandan tentara Jizi. Mulai sekarang, kemanapun Jizi Army pergi, iblis jahat akan mundur. Hua Qingxi tersenyum dan memberi selamat. Begitu dia membuka mulutnya, lingkungan sekitarnya segera menjadi berisik dan dipenuhi dengan ucapan selamat. Wajah Zhou Cheng menjadi pucat lagi. Tidak ada hukuman, tidak ada penghukuman. Kaisar Agung tidak hanya mencabut perintah segel Gunung Istana Langit Tinggi untuk memulihkan Istana Surga Tinggi dan reputasi Yang Kai, tetapi mereka bahkan telah memberikan bantuan besar seperti Komandan Tentara JZ. Kehormatan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa Bing Yun, yang juga merupakan pendiri Ice Heart Valley di domain utara, hanyalah seorang Kaisar Sudo. Tetapi dia hanyalah komandan tentara Bing Chen. Meskipun mereka berdua adalah komandan pasukan, posisi tentara Jizi-nya tidak diragukan lagi lebih tinggi dari tentara Bing Chen. Pada saat ini, Zhou Cheng tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Li Kaisan dan selusin mayat tahap Dao Sos di bawah komandonya masih terbaring di sana,
Tidak ada yang memperhatikan mereka. Zhou Cheng tidak tahu apakah dia akan menjadi yang berikutnya. Melihat ke atas, dia menghela nafas lega, karena Yang Kai tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Telinganya berdengung. Meskipun mereka tidak jauh, Zhou Cheng tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Tuan Istana, mengapa tidak membiarkan sekte-sekte itu langsung mengirim murid mereka sendiri ke sini? Jika mereka berada di bawah komando kamu, kamu dapat menangani mereka sesuka kamu. Hua Qingxi tersenyum dan menyarankan. Baru saja, Yang Kai telah memintanya untuk membawa beberapa orang ke sekte yang telah memprovokasi Istana Surga Tinggi dan mengirim para pembudidaya alam Raja Origin dan di atasnya ke wilayah barat. Tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Jika dia ingin membentuk pasukan Jizi sendiri, dia akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Mengesampingkan karakter moral orang-orang itu, ada beberapa kultivator tahap Kaisar Realem dan Daosos di antara mereka. Jadi mengisi pasukan JZ-nya akan bermanfaat bagi pasukannya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, Raja ini hanya ingin mereka pergi ke wilayah barat untuk memberi mereka kesempatan. Jadi bagaimana saya bisa merawat mereka? Populasi Star Boundary lebih rendah dari Demon Territory. Dalam pertarungan antara dua dunia, siapapun yang bisa memasuki medan perang adalah sumber daya yang berharga. Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, jika mereka mengikuti raja ini dapat menjaga mereka sedikit agar mereka tidak mati terlalu cepat di medan perang. Jadi biarkan mereka bergabung dengan pasukan Jizi saya di medan perang. Hua Qingxi menundukkan kepalanya dan tersenyum. Ya? Yang Kai menoleh lagi dan menatap Yaoshi sambil tersenyum. Saudara Yaoshi, ini adalah perjalanan yang panjang. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu tidak masuk dan duduk sehingga saya bisa menunjukkan keramahan kepada kamu? Ekspresi Yaoshi tenang saat dia melihat ke langit dan berkata dengan ringan. Tidak perlu. Saya datang ke sini kali ini untuk memberikan perintah atas nama Kaisar Agung. Dan juga untuk menemukan kamu. Petik 2. Yang Kai dalam suasana hati yang baik dan mengangguk dengan gembira. Saudara Yaoshi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Ini hanya basa-basi, meskipun Yaoshi adalah putra Kaisar Agung. Mereka berdua tidak memiliki banyak persahabatan. Jadi bagaimana Yang Kai bisa begitu menyegarkan? Selain itu, Yaoshi memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya. Jadi bahkan jika sesuatu terjadi, itu pasti bukan hal yang baik. Yaoshi tidak membuang waktu dan hanya menarik pandangannya dari langit. Langsung berkata, lawan aku. Yang Kai tertegun sejenak, meskipun dia tahu bahwa Yaoshi pasti tidak akan datang mencarinya untuk sesuatu yang baik. Dia tidak pernah berharap dia mengatakan hal seperti itu. Yang Kai tidak bisa tidak melihatnya dari atas ke bawah. Bertanya-tanya apakah orang ini gila. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Yaoshi berkata, aku hanya punya satu adik perempuan, dan dia adalah harta berhargaku. Tanpa basa-basi lagi, Yang Kai mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin membalas dendam untuk adiknya. Ketika Yang Kai dan Yao Lin pertama kali bertemu di luar tanah liar kuno, pihak lain telah menderita kerugian besar. Pada saat itu, Yang Kai hampir membunuhnya. Dan hanya karena keturunan jiwa Kaisar Agung jiwa tenang, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Meskipun dia tidak membunuhnya, dia ingin membunuhnya, tetapi dia gagal. Melihatnya dari perspektif yang berbeda, jika seseorang ingin membunuh Yang Sui, terlepas dari apakah mereka melakukannya atau tidak, Yang Kai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia juga memiliki seorang adik perempuan. Jadi, Yang Kai bisa memahami perasaannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Terakhir kali aku bisa menyelamatkan adik perempuanmu hanyalah sebuah kebetulan. Yaoshi menatapnya dengan dingin. Otot-otot di wajahnya sedikit berkedut. Yang Kai tersenyum padanya. Apakah ada yang lain? Jangan berpura-pura bodoh, Yaoshi dilahirkan dengan temperamen dingin dan tidak pandai berbicara. Belum lagi kata-kata Yang Kai adalah kebenaran. Karena dia tidak bisa membedakan keduanya, dia tidak ragu untuk menyerang. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat tinggi dan mengirim pukulan ke arah Yang Kai. Kekuatan pukulan ini menyebabkan angin dan awan berubah warna. Lagi pula, meskipun kultivasi Putra Kaisar Agung bukan yang terbaik, kekuatannya tidak terduga. 90% orang yang hadir tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Merasa bahwa pukulan ini tidak ditujukan pada Yang Kai, melainkan pada diri mereka sendiri. Jika pukulan ini benar-benar ditujukan pada mereka, apakah mereka dapat memblokirnya? Tidak dapat memblokir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat leher mereka dan menyodoknya. Yang Kai menyipitkan matanya dan melihat ke atas, tetapi angin masih bertiup.
Saat rambut merahnya yang berapi-api berkibar tertiup angin, sosok Zhu Qing melintas ke depan dan dia juga meninju. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar, dan Yao Xi mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang mundur, menghilang dari pandangan. Yang Kai menangkupkan kedua tangannya dan mendongak, menghela nafas. Mengapa kamu di sini? Zhu Qing memiliki tubuh naga besar Orde ke-9 dan dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Bahkan Halfsein mungkin bukan lawannya, apalagi Realem Kaisar Orde kedua. Zhu Qing sudah menunjukkan belas kasihan ketika dia mengirimnya terbang. Dia masih putra Kaisar Agung. Jika dia benar-benar mati karena luka-lukanya, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Kaisar Agung jiwa tenang. Namun, dengan sangat cepat, pria yang baru saja terbang keluar bergegas kembali. Wajahnya muram dan marah ketika dia berteriak, Tuan Istana Agung dari Istana Surga Tinggi, yang terkenal di seluruh Star Boundary. Apakah dia hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita? Apakah dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku sendirian? Jika itu masalahnya, Yang Kai, kamu benar-benar mengecewakanku. Yang Kai tersenyum. Kamu bukan lawanku. Tidak ada gunanya menggertakmu. Yao Xi berkata, jika kamu belum bertarung, bagaimana kamu tahu aku bukan lawanmu? Jangan berpikir bahwa hanya karena wilayahmu lebih tinggi dari milikku, kau benar-benar kuat. Saya Yao Xi, bukan kucing atau anjing acak yang pernah kamu temui sebelumnya. Petik 2. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu bisa pergi ke medan perang wilayah barat dan bertarung sesuka kamu. Petik 2. Yao Xi dengan dingin mendengus. Setelah pertempuran dua dunia pecah, aku bertarung di wilayah barat. Lebih dari 3 atau 5 Raja Iblis tingkat tinggi mati di bawah tanganku. Ekspresi arogansi sekali lagi muncul di wajahnya. Raja Iblis tingkat tinggi dan alam Kaisar Orde ketiga pada dasarnya sama. Jika dia bisa membunuh Raja Iblis tingkat tinggi, alam Kaisar Orde ketiga secara alami juga bisa dibunuh. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan marah berteriak, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Yang Kai menghela nafas, apa yang harus diperjuangkan ketika tidak ada manfaat? Kamu ingin beberapa manfaat? Sebuah cahaya melintas di mata Yao Xi saat dia mencibir. Bagus. Kalau begitu mari kita tambahkan beberapa manfaat. Jika aku kalah dalam pertempuran hari ini, hidup Yao Xi ini akan menjadi milikmu. Yang Kai menurunkan matanya, apa gunanya aku untuk hidupmu? Yao Xi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri. Namun, jika kamu kalah, aku tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi kamu harus melepaskan posisimu sebagai komandan pasukan Jiziku. Mengatakan demikian, mulutnya menyeringai. Ekspresi Yang Kai menjadi lebih aneh. Kamu ingin menjadi komandan pasukan JZ? Jika kamu mau, saya akan berbicara dengan Kaisar Agung dan meminta mereka mengubah perintah mereka. Petik 2. Meskipun Kaisar Agung telah memberinya posisi komandan tentara JZ sebagai semacam kompensasi, Yang Kai benar-benar tidak tega melakukannya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya waktu untuk membangun pasukan. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil membangun pasukan, di masa depan, dia harus memimpin seluruh pasukan di medan perang. Baginya, mengerahkan pasukan untuk menyerang dan menghancurkan sebuah kota cukup sulit. Dia lebih bersedia mendengarkan perintah dari orang lain dan bertindak sesuai perintah, tidak peduli dengan keselamatan ratusan ribu tentara. Posisi panglima pasukan mungkin terdengar tinggi dan perkasa, tetapi perintah apapun akan melibatkan banyak nyawa dan kematian. Yao Xi mendengus. Jika aku menginginkan sesuatu, aku akan mengambilnya sendiri. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai mengerutkan kening. Tetapi bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, apa gunanya? Apakah kamu yakin kamu dapat meyakinkan Kaisar Agung untuk membiarkan kamu mengambil posisi ini? Akan terlalu keterlaluan jika perintah Kaisar Agung begitu mudah diubah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Yao Xi ringan. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia memikirkan kembali banyak kata yang baru saja dia katakan. Samar-samar merasa bahwa ini adalah tujuan sebenarnya untuk datang ke Istana Surga Tinggi. Ini memang kasusnya. Alasan mengapa Yao Xi mengambil tugas ini dan melakukan perjalanan khusus ke High Heaven Palace adalah pertama untuk membantu adik perempuannya melampiaskan amarahnya. Dan kedua, itu untuk posisi sebagai komandan pasukan JZ. Bukan karena dia terlalu materialistis, melainkan karena dia dilahirkan untuk menjadi seorang jenderal. Dari 10 Kaisar Agung Star Boundary, kebanyakan dari mereka tidak memiliki ahli waris. Dan bahkan jika mereka memilikinya, kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan. Hanya Kaisar Agung Jiwa Tenang yang memiliki putra dan putri. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin generasi muda dari seluruh Star Boundary. Sebagai putra Kaisar Agung, dia memang melakukannya dengan baik.
Meskipun dia belum lama berkultivasi, dia sudah mencapai alam Kaisar Orde Kedua. Di masa depan, bahkan jika dia tidak dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Agung Jiwa Tenang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Sudo. Jika dia memiliki kesempatan, dia mungkin bisa memahami Dao Surgawi. Sejauh ini, semua komandan Korps Starbound dari 54 adalah penguasa realem Kaisar Orde Ketiga yang terkenal dari generasi yang lebih tua. Generasi muda belum memiliki kesempatan seperti itu. Pertama, kultivasi mereka tidak mencukupi. Dan kedua, pengalaman dan temperamen mereka tidak mencukupi. Posisi komandan sangat penting. Jadi siapa yang mau menggantikan generasi muda? Jika Yao Xi ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang pertama. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Istana Jiwa Tenang, dan terlebih lagi untuk Kaisar Agung Jiwa Tenang. Di medan perang, dia telah bertarung melawan Demon Rache sampai mati, terus-menerus membuat dirinya marah, mengumpulkan poin prestasi, dan terus-menerus meningkatkan posisinya di ketentaraan. Sekarang, dia adalah wakil komandan pasukan tertentu, hanya selangkah lagi dari tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, paling banyak setengah tahun, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi komandan seluruh pasukan. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk membuktikan dirinya ke seluruh Starboundary. Kekuatannya bukan karena latar belakangnya, tetapi karena kerja kerasnya sendiri. Siapa yang mengira bahwa ketika keinginan ini akan terpenuhi, Yang Kai tiba-tiba muncul di jalan dan menjadi komandan pasukan bahkan lebih cepat darinya. Jika itu adalah komandan pasukan biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi ini adalah pasukan Jizi miliknya sendiri. Awal dari perjalanannya tidak mudah untuk membuat pasukan. Jadi masalah pertama yang harus dipecahkan adalah jumlah orang. Meskipun masih banyak pembudidaya di Starboundary yang belum direkrut, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Bahkan jika pasukan berikutnya dibentuk, itu hanya tentara Wu Chen, satu kepala lebih pendek dari kepalanya sendiri. Tidak ada cara untuk berkoordinasi dengannya, kecuali dia bisa merebut Yang Kai dari pasukan Jizi miliknya sendiri. Jadi sekarang Yao Xi datang untuk menantangnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang Kai sedikit mengangguk. Jadi, jika kamu menang melawanku, Jizi ini akan menjadi milikmu? Cukup omong kosong. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Berjuang, bertarung, bertarung. Yang Kai tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berdiri di tempat, melambai ke arah Yao Xi. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, raja ini hanya bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Serang. Dia telah memutuskan bahwa selama Yao Xi bergerak, dia akan segera menyerah. Menurutnya, posisi panglima pasukan dari pasukan Jizi miliknya sendiri tidak begitu penting. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak punya waktu untuk membangun pasukan. Jika dia bisa melemparkan kentang panas ini ke Yao Xi saat ini, itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dia impikan. Ranah Yao Xi agak rendah, tapi kekuatannya tidak rendah. Dia datang dari Istana Jiwa Tenang dan telah bertempur di medan perang selama beberapa tahun. Jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di medan perang. Dia pasti lebih memenuhi syarat daripada dia untuk menjadi komandan. Yao Xi menyipitkan matanya dan menatapnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Kai ingin menyerah? Namun, dia tidak akan pernah mengatakan apapun tentang kemenangan yang tidak adil. Apakah Yang Kai menolak atau tidak adalah urusan Yang Kai. Dia datang ke sini hanya untuk mengalahkan Yang Kai, dan hasilnya tidak penting. Karena dia sangat percaya bahwa bahkan jika Yang Kai menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia tetap bukan tandingannya. Dia memiliki kepercayaan diri ini karena dia adalah penerus sejati, putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Namun, Yao Xi masih melirik Zhu Qing, yang berdiri di samping Yang Kai. Dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi naga api dengan temperamen buruk ini adalah sesuatu yang sangat dia waspadai. Yang Kai terkekeh. Qinger, mundur. Zhu Qing melirik Yao Xi sebelum diam-diam mundur. Tanpa halangan atau keraguan lebih lanjut, Yao Xi bergegas maju. Kaisar Qi-nya melonjak saat dia mempersiapkan kemampuan ilahinya. Tidak peduli bagaimana Yang Kai merespons, dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Yao Xi tiba-tiba merasakan gelombang Divine Sense seorang wanita di dekatnya dan mengirim transmisi suara ke Yang Kai. Dia dengan cepat melirik wanita itu dan mengenalinya sebagai kepala manajer High Heaven Palace Hua Qingxi. Tidak diketahui apa yang dikatakan Hua Qingxi kepada Yang Kai, tetapi ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat matanya berbinar. Aura yang sangat berbahaya mengalir ke arahnya, dan pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, hampir menyentuh wajahnya. Yao Xi terkejut dan dengan cepat memanggil kemampuan ilahi luar angkasa. Di dalam hatinya, segera mengaktifkan kemampuan ilahinya.
Sebagai putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, dia telah dipengaruhi oleh Kaisar Agung sejak dia masih kecil. Jadi dia secara alami mahir dalam kekuatan jiwa ilahi. Langkahnya yang paling kuat adalah teknik rahasia jiwa ilahi. Dan saat rasa ilahinya melonjak seperti gelombang pasang, energi jiwa ilahinya yang murni berubah menjadi 999 pedang tajam yang menembus pertahanan kesadaran ilahi yang kai dan menembus laut pengetahuannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Karena gerakan ganas seperti itu kemungkinan akan membunuh lawan mereka. Dia dan Yang Kai tidak memiliki permusuhan hidup atau mati. Jadi tentu saja dia tidak perlu melakukannya. Namun, karena dia telah menggunakan gerakan ini, dia memiliki metode untuk mengendalikannya. Bahkan jika 999 pedang kecil bergegas ke laut pengetahuan Yang Kai, dia masih bisa mengendalikannya. Memastikan bahwa mereka tidak akan membahayakan kehidupan Yang Kai. Sudut mulut Yao Xi melengkung menjadi seringai. Dia secara alami tahu bahwa Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa. Jadi jika pihak lain ingin berurusan dengannya, itu akan sedikit merepotkan. Namun, Yang Kai sebenarnya berani bertindak begitu arogan di depannya. Sehingga hanya bisa dikatakan bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. 999 pedang kecil mengalir ke laut pengetahuan Yang Kai. Tetapi ekspresi Yao Xi berubah drastis. Karena pada saat itu, dia telah kehilangan kontak dengan 999 pedang kecil. Dalam keterkejutannya, dia kehilangan kendali atas pikirannya dan bunga teratai putih murni tiba-tiba mekar di depan matanya. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan bunga teratai ini sementara tubuhnya entah kenapa jatuh ke benang sarinya. Kelopak bunga yang mekar perlahan menutup dunia di sekitarnya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa melihat tanpa daya saat dia disegel di dunia teratai ini. Dunia dipenuhi dengan kegelapan, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Bahkan persepsi seseorang telah sepenuhnya diblokir. Rasa kesepian melanda dirinya. Seolah-olah dia ingin tenggelam ke dalam dunia tertutup ini selama 1000 tahun, 10.000 tahun, selamanya. Rasa kantuk yang kuat memenuhi hatinya, dan bahkan seseorang sekuat Yao Xi tidak bisa menahan rasa kantuk. Yao Xi terkejut, tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dalam kemarahannya, dia menggigit ujung lidahnya, ingin menggunakan rasa sakit untuk merangsang dirinya sendiri dan memulihkan kesadarannya. Rasa sakitnya datang, tetapi tidak ada bau darah. Yao Xi tercengang. Jika tidak ada bau darah, itu berarti dia bukan entitas nyata. Apakah dia dalam keadaan jiwa ilahi? Jika dia tidak menggigit, dia tidak akan memperhatikan ini. Putra Kaisar Hantu Jiwa Tenang sangat menyadari bahwa dia telah terkena teknik rahasia jiwa ilahi orang lain. Saat pikiran ini melintas di benaknya, pikirannya yang kuat dan stabil benar-benar runtuh. Ketika lotus pemanasan jiwa pertama kali berevolusi, Yang Kai telah memperoleh beberapa wawasan dan memperoleh teknik rahasia. Teknik rahasia ini misterius dan sulit untuk dipertahankan. Dan dengan kultivasi jiwa Yang Kai yang kuat, seringkali dapat mengejutkan musuh dan memungkinkannya untuk mengambil inisiatif. Segera setelah Life Lotus muncul, kuncup bunga putih bersih yang baru saja akan mekar bisa menyerbu ke laut pengetahuan musuh dan melahap jiwa mereka. Namun, setelah bertahun-tahun, Yang Kai tidak dapat memahami teknik rahasia jiwa lainnya dari teratai pemanasan jiwa, apalagi mengolah teknik rahasia lainnya. Bagaimanapun, keterampilan seseorang lebih penting daripada kuantitas, dan teratai kehidupan teknik rahasia jiwa lebih dari cukup. Namun, sejak dia bersenang-senang dengan Yu Rumeng dan kultivasi jiwanya telah meroket, dia menemukan bahwa teratai kehidupan teknik rahasia ini memiliki transformasi lain, teratai mengamuk. Itu benar-benar berbeda dari teknik Life Lotus, dan bahkan bisa dikatakan sebagai teknik rahasia jiwa yang sama sekali berbeda. Ketika Life Lotus digunakan, bidang pandang musuh akan dipenuhi dengan kuncup bunga yang sedang bertunas. Saat bunga mekar, kekuatan jiwa musuh akan cepat habis. Ketika Raging Lotus digunakan, itu adalah bunga lotus putih murni yang mekar, membungkus jiwa musuh dan menyegelnya, memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh musuh. Jika ada makhluk hidup yang ingin bertahan hidup, jika mereka ingin berjalan atau berbicara, mereka harus menjadi satu dengan jiwa mereka. Tetapi Raging Lotus mampu memisahkan keadaan kesatuan ini, memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh fisik. Ini berarti bahwa tubuh fisik akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran, dan tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan mampu menampilkan kekuatan penuhnya. Sama seperti saat ini, dunia benar-benar disegel, tidak ada jejak cahaya yang terlihat, dan bahkan persepsinya tidak lagi ada. Sebelum dia tertidur lelap, sebuah pikiran yang membuatnya marah tiba-tiba muncul di benaknya. Pencuri jahat. Pencuri pengkhianat. Aku jatuh ke dalam perangkap.
Dia tidak bisa disalahkan karena berpikir seperti ini. Alasan utamanya adalah ketika dia bersiap untuk menyerang barusan. Yang Kai telah bertindak seolah-olah dia siap untuk menyerahkan posisinya sebagai komandan pasukan Jizi-nya sendiri. Tapi ketika Yang Kai benar-benar menyerang, dia sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Benci. Benar-benar benci. Sebelum dia berangkat ke Istana Surga Tinggi, Yao Xi pergi mencari Kaisar Agung yang tenang jiwa untuk menanyakan tentang komandan tentara Jizi-nya. Pada saat itu, dia bertanya kepada Kaisar Agung bagaimana dia dibandingkan dengan Yang Kai. Kaisar Agung bahkan tidak meliriknya, hanya mengatakan dia lebih rendah. Yao Xi tidak mau menerima ini dan datang ke High Heaven Palace dengan perintah Kaisar Agung untuk memberikan tantangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, Yao Xi bahkan lebih tidak yakin. Dia merasa bahwa jika dia bertarung dengan Yang Kai secara terbuka, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tetapi kelicikan pihak lain terlalu tidak adil. Dipenuhi dengan keengganan, Yao Xi tertidur lelap. Pertempuran ini mungkin telah menyebabkan banyak perubahan berbahaya. Tetapi di mata orang luar, itu hanya sesaat. Ketika Yao Xi bergegas, Yang Kai langsung bertemu dengannya. Dan mereka berdua melewati satu sama lain, masing-masing berdiri diam. Karena Yao Xi berada tepat di depan mereka, semua orang dapat dengan jelas melihat cahaya di matanya menghilang saat dia berdiri di sana, matanya kosong. Yang Kai perlahan berbalik, menghela nafas, dan menepuk bahunya. Hanya pada saat ini, di mana Yang Kai berdiri, bayangan samar berangsur-angsur menghilang. Semua orang memandangnya dengan aneh, dan Ling Taixu mengerutkan kening. Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Meskipun penampilan Yao Xi sebelumnya tidak enak dipandang, itu hanya karena kepribadiannya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Istana Surga Tinggi. Dan karena dia adalah putra Kaisar Agung, Istana Surga Tinggi benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak ada. Dia hanya tertidur, jawab Yang Kai. Dia tertidur. Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun pertempuran antara Yang Kai dan Yao Xi hanya berlangsung sesaat, fluktuasi Divine Sense yang mereka berdua lepaskan pada saat yang sama sangat jelas. Mempertimbangkan seluruh proses, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa mereka berdua telah bertarung di alam jiwa ilahi? Tetapi pada akhirnya, yang satu selamat dan yang lainnya tertidur. Yang selamat adalah Yang Kai, sedangkan yang tertidur adalah Yao Xi. Jika itu adalah realem Kaisar Orde kedua lain yang menghadapi situasi seperti itu, semua orang tidak akan terlalu terkejut. Tetapi pria ini adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, pemimpin generasi muda yang telah dilatih secara pribadi oleh Kaisar Agung. Jiwa tenang sejak kecil? Seberapa kuat kultivasi jiwa Yang Kai untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia juga tidak berani memikirkannya. Tapi tidak peduli apa, sebagian besar orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengan Yao Xi. Yang Kai jelas berniat untuk menyerah sebelumnya. Jadi mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk bergerak sekarang? Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa masalah ini pasti terkait dengan transmisi suara Hua Qingxi. Bagaimanapun, setelah transmisi suara Hua Qingxi, semangat juang Yang Kai tiba-tiba melonjak. Mereka hanya perlu bertanya pada Hua Qingxi nanti. Dia akan bangun dalam waktu sebatang dupa. Elder Sister Hua, saya harus merepotkan kamu untuk merawatnya. Ketika dia bangun, biarkan dia memahami situasinya saat ini. Hehe, ini benar-benar menarik. Mengatakan demikian, Yang Kai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tuan Istana dapat yakin, bawahan ini pasti akan membiarkan dia memahami semuanya dengan jelas. Yang Kai mengangguk dan membungkuk ke arah kerumunan. Saya belum kembali selama beberapa tahun dan memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Jadi bocah kecil ini akan sibuk. Saya akan memberi hormat kepada para tetua nanti. Petik 2. Mengatakan demikian, tanpa menunggu orang lain mengatakan apa-apa, dia merentangkan kedua tangannya seperti sepasang sayap elang, mengumpulkan Su Yan, Xian Ningchang, San King Luo, Sui Yue, dan Zhu Qing di sampingnya, dan bergegas menuju surga tinggi. Istana. Omong kosong macam apa, sibuk ini? Dia jelas akan mencium istrinya. Melihat ini, kelompok tetua semua tertawa dan menggelengkan kepala. Hanya Meng Wuya yang tidak terlalu senang. Wajahnya menarik wajah yang panjang, seolah seluruh dunia berutang jutaan padanya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Su Yan dan yang lainnya tercengang. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memahami rencana Yang Kai? Namun, di siang hari bolong dengan begitu banyak senior di depan mereka, semuanya tersipu dan dipaksa pergi oleh Yang Kai. Setelah mengambil beberapa langkah, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Ji Ying dan yang lainnya. Bertanya,
Grandmaster Zhou ingin raja ini memberimu penjelasan. Ada apa? Zhou Cheng awalnya bersembunyi di belakang Ji Ying. Tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Kai tidak berniat membiarkannya pergi. Mendengar ini, tubuhnya bergoyang dan dia hampir pingsan. Untungnya, Ji Ying telah menggunakan Kaisar Qi untuk melindunginya sehingga dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun, setelah dipanggil oleh Yang Kai, dia tidak bisa tidak menjawab. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Ini adalah kesalahan Zhou, Tuan Istana Yang. Tolong maafkan aku." Sejak dia melihat Yang Kai berubah menjadi iblis dan langsung membunuh Li Kaisan, Zhou Cheng telah menyadari bahwa Yang Kai berbeda dari Kaisar Realem biasa. Dia benar-benar berani membunuhnya. Dia tidak akan peduli dengan reputasinya. Kemudian, Kaisar Agung mengeluarkan sebuah dekret untuk membersihkan nama Yang Kai dan Istana Surga Tinggi dan juga menganugerahkan kepada mereka posisi komandan pasukan dari pasukan Jizi miliknya sendiri. Bagaimana bisa Zhou Cheng berani bertindak begitu lancang? Satu-satunya alasan dia bisa berbicara dengan arogan sebelumnya adalah karena dia telah mengkritik status Yang Kai sebagai iblis-iblis. Tetapi sekarang dia tidak lagi dalam posisi ini. Semua tuduhan sebelumnya hanyalah lelucon. Yang Kai meliriknya dan melihat bahwa dia telah mengakui kekalahan. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gelombang di menkinya, dia membungkus kelima istrinya dan terbang menuju High Heaven Palace. Dari awan hitam, teriakan Xia Ningchang terdengar. Setelah dia pergi, semua orang secara bertahap bubar. Tetapi sebelum Meng Wuya pergi, dia dengan dingin mendengus pada Zhou Cheng dan melambaikan lengan bajunya. Ji Ying mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. "Zhou Cheng, kamu harus pergi ke Laut Tujuh Kabut. Istana Surga Tinggi memiliki cukup banyak orang. Terakhir kali, saya mendengar dari manajer umum Li bahwa mereka membutuhkan lebih banyak orang." Zhou Cheng menatap Ji Ying dengan mulut terbuka lebar. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Jelas agak enggan. Tentu saja dia tidak rela. Meskipun Seven Mist Sea aman, bagaimana bisa dibandingkan dengan High Heaven Palace, yang terletak di belakang Star Boundary? Selain itu, dikatakan bahwa para alkemis dari Seven Mist Sea terkadang harus bertarung bersama tentara. Jika mereka bertarung, hidup mereka akan dalam bahaya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ji Ying berkata, "Yang Kai adalah pria picik yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Karena kamu memprovokasi dia, bagaimana dia bisa melepaskan kamu dengan mudah? Sekarang dia telah memperoleh posisi komandan di pasukan Jizi miliknya. Satu-satunya nasib yang akan kamu hadapi jika kamu tetap di sini adalah wajib militer olehnya. Apakah kamu ingin mengikuti tentara JZ ke dalam pertempuran? Jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal di sini." Petik 2. Ekspresi Zhou Cheng berubah saat dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku akan mengikuti pengaturan Grandmaster Ji." Ji Ying mengangguk. "Jangan khawatir, Laut Tujuh Kabut juga sangat aman." Mengatakan demikian, dia memimpin kelompok alkemis dan terbang menuju Medicine Pil Peak. Jejak kegembiraan melintas di hatinya. Yang Kai telah menghancurkan pil variabel langit dan bumi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Tapi setidaknya dia bisa membuang air kotor padanya. Menjadi picik dan pendendam hanyalah berlebihan. Tapi sekali lagi, setelah kejadian hari ini, Zhou Cheng tidak bisa lagi tinggal di Istana Surga Tinggi. Jika dia benar-benar tinggal di sini, bahkan jika Yang Kai tidak mempermasalahkannya, Meng Wuya mungkin tidak akan membiarkan Zhou Cheng menjalani kehidupan yang baik. Sikap Meng Wuya sebelum dia pergi sudah jelas. Tidak lama kemudian, satu-satunya yang tersisa di luar gerbang gunung adalah anak yang telah dipisahkan dari tubuh dan jiwanya oleh teknik rahasia teratai mengamuk, serta manajer utama dan manajer kedua Istana Surga Tinggi. Bian Yuking tidak tahan melihat tumpukan barang kotor di depan rumahnya. Jadi dia mengumpulkan mayat orang-orang yang telah mereka bunuh sebelumnya dan membuangnya. Dalam perjalanan kembali, dia melirik Yao Xi dan bertanya, "Masih tidur?" Hua Qingxi tersenyum dan berkata, "Tuan Istana berkata bahwa waktu yang berharga untuk dupa sudah cukup. Ini belum waktunya, tetapi harus segera." Petik 2. Bian Yuking mengangguk dan menatap ke langit. Sedikit menyipitkan mata. Cuaca hari ini sangat bagus. Hua Qingxi juga berkata, "Ya, itu bagus." Ketika Yang Kai kembali ke istana, Kaisar Agung memerintahkan agar gerbang gunung dibuka kembali dan dia harus membangun pasukan Jizi miliknya sendiri. Peristiwa hari ini datang satu demi satu, menyebabkan banyak orang diliputi kegembiraan. Tetapi semuanya adalah peristiwa yang menggembirakan. Peristiwa hari ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Itu adalah kebahagiaan 3 kali lipat. Dan jika seseorang memasukkan Yao Xi, itu akan menjadi 4 kebahagiaan. Jadi suasana hati Hua Qingxi sangat baik. "Elder Sister Hua, apa yang kamu katakan kepada Palace Master barusan?"
Bian Yuking bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan satu-satunya yang ingin tahu tentang ini. Yang lain juga penasaran. Tapi dia yang pertama bertanya. Hua Qingxi tersenyum ringan. Dua hal. Dua hal, Bian Yuking mengerutkan kening. Hua Qingxi tersenyum ringan. Pertama-tama, tidak peduli siapa yang mengambil posisi komandan pasukan JZ. Istana Langit Tinggi akan memiliki setidaknya 20.000 murid yang bergabung dengan pasukan JZ. Lebih baik membiarkan kepala istana mengendalikan situasi daripada menyerahkan kehidupan dan masa depan murid-murid kita kepada orang lain. Murid juga akan lebih bersedia mengikuti Palace Master ke dalam pertempuran. Petik 2. Mendengar ini, Bian Yuking mengangguk. Apa yang dikatakan Kaisar Agung itu benar. Kaisar Agung telah memerintahkan Yang Kai untuk menjadi komandan pasukan JZ miliknya. Tetapi untuk merekrut orang, bahan dan persiapan harus ditangani sendiri. Belum lagi materinya. Istana Surga Tinggi juga telah mengumpulkan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Hanya berdasarkan jumlah orang yang mereka miliki, sekte mereka akan memiliki setidaknya 20.000 murid, yang merupakan satu-satunya cara untuk mendukung kerangka umum pasukan mereka. Daripada membiarkan 20.000 murid ini mematuhi perintah dari orang lain, secara alami lebih baik membiarkan Yang Kai mengendalikan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Demon Rache di medan perang, Yang Kai setidaknya bisa memperlakukan mereka dengan setara, bahkan jika dia tidak memiliki perlakuan khusus untuk murid High Heaven Palace. Dapat dikatakan bahwa poin pertama Hua Qingxi sudah cukup baginya untuk menempatkan posisinya sebagai panglima pasukan sangat penting. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi ini. Dia juga tidak ingin diperintah. Tetapi tidak tertarik adalah satu hal, menilai situasinya adalah hal lain. Terlebih lagi, Hua Qingxi punya alasan kedua untuk membujuknya. Bagaimana dengan poin kedua? Bian Yuking bertanya lagi. Poin kedua adalah untuk memenangkan pria dari keluarga Yao ini. Menurutnya, nyawanya ada di tangan Palace Master jika kalah. Sebagai putra Kaisar Agung, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena bahkan nyawanya berada di tangan kepala istana. Maka sudah sewajarnya bagi kepala istana untuk membuatnya melakukan sesuatu, misalnya, mengambil alih pasukan JZ-nya. Bian Yuking menunjukkan ekspresi kesadaran. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Hua Qingxi benar. Di bawah pengawasan semua orang. Karena Yao Xi telah berbicara, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena hidupnya ada di tangan Yang Kai. Jika Yang Kai memintanya untuk melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan menolak. Yang Kai tidak ingin mengambil peran sebagai komandan pasukan. Jadi tidak masalah apakah dia tidak suka atau tidak. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiarkan Yao Xi mengambil alih dan menyerahkan semua urusan besar dan kecil tentara kepadanya. Yang Kai hanya perlu berdiri di belakang layar dan melakukan apapun yang perlu dia lakukan. Tidak membuang waktu atau mengganggu kehidupan normalnya. Justru karena Hua Qingxi telah mengatakan dua hal inilah Yang Kai tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk bertarung. Karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan Hua Qingxi itu benar. Pasukannya sendiri harus ada di tangannya. Dan akan lebih bermanfaat baginya jika dia bisa mendapatkan manajer pasukan untuk melayaninya. Bian Yuking mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Yang dari keluarga Yao mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Hua Qingxi berkata, hanya dapat dikatakan bahwa dia meremehkan Tuan Istana. Jika Yao Xi bisa mendengar evaluasi ini, tidak diketahui apa yang akan dia pikirkan. Bagaimana dia bisa berani memandang rendah Yang Kai? Dia adalah putra Kaisar Agung. Memang benar dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan memperlakukan orang lain dengan arogan. Karena dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun, karena beberapa Kaisar Agung tidak keberatan Yang Kai menjadi komandan pasukan JZ miliknya sendiri. Itu berarti Yang Kai memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Yao Xi tidak pernah meremehkan Yang Kai. Dan bahkan sebelum datang ke sini, dia dengan sengaja memperkirakan kekuatan Yang Kai sedikit lebih tinggi. Namun, satu gerakan. Dengan kata lain, hanya dalam satu pertukaran, dia telah tertidur lelap. Dan ini dalam keadaan di mana kultivasi jiwanya telah sepenuhnya dilepaskan. Kekalahan telak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan sebelum datang ke sini. Hua Qingxi tersenyum lagi. Sebenarnya, ada banyak manfaat lain untuk menang melawan salah satu dari keluarga Yao. Tapi kami sedang terburu-buru pada saat itu dan tidak punya waktu untuk memberitahu kepala istana. Bian Yuking bertanya dengan rasa ingin tahu. Manfaat apa lagi? Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, pikirkan tentang itu. Jika dia berada di pasukannya, apakah dia mau atau tidak? Dia harus mengatur pasukannya dengan benar. Sebagai putra Kaisar Agung, baik dalam hal pengumpulan personel atau persiapan perbekalan, ia memiliki banyak keuntungan yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Saya mendengar bahwa meskipun tentara itu dengan suara bulat berperang melawan ras iblis,
Sebagian besar waktu mereka akan memperebutkan beberapa rampasan perang. Meskipun kepala istana kuat, senioritasnya tidak tinggi, dan banyak komandan pasukan terlibat dengannya. Pada saat ini, bagaimana Tuan Istana bisa menundukkan kepalanya dan berdebat dengan para tetua itu? Namun, keluarga Yao ini berbeda. Meskipun senioritasnya tidak tinggi, latar belakangnya masih tinggi. Jika dia benar-benar menghadapi masalah seperti itu di masa depan, akan lebih baik jika dia melangkah maju. Setidaknya dia tidak akan membiarkan pasukan Jizi kita sendiri menderita kerugian. Kata-kata ini benar. Memang ada banyak komandan pasukan yang memiliki hubungan dengan Yang Kai. Dan mereka yang memiliki hubungan biasa, seperti Bing Yun, Wen Zishan, dan yang lainnya. Semuanya berhubungan baik dengannya. Jika benar-benar ada waktu untuk membagi rampasan perang, Wen Zishan akan berlari ke Yang Kai dan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan 70%, dan dia akan memberinya 30%. Tak perlu dikatakan, Wen Zishan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia terbiasa tidak tahu malu. Pada saat ini, dia memperkirakan Yang Kai akan sakit kepala. Tetapi jika Yao Xi bernegosiasi dengan Wen Zishan, dia pasti akan menerima distribusi yang masuk akal. Mata indah Bian Yuqing berbinar ketika dia mendengar ini. Kakak Hua benar-benar cerdas, bahkan memikirkan hal ini. Hua Qingxi tersenyum ketika mendengar ini. Ini masalah kesetiaan kepada raja. Tidak ada salahnya berpikir terlalu banyak, En. Dia sudah bangun. Saat kedua wanita itu berbicara, Yao Xi, yang berdiri di sana dengan linglung, akhirnya menunjukkan beberapa reaksi. Matanya yang kosong berangsur-angsur mendapatkan kembali kecemerlangannya, dan otot-otot di wajahnya mulai bergerak sedikit. 1 dupa bernilai waktu, tidak lebih, tidak kurang. Yao Xi bangun dengan sangat cepat. Begitu Hua Qingxi selesai berbicara, dia benar-benar terbangun. Tanpa ragu sedikit pun, Kaisar Qi-nya melonjak keluar dan berubah menjadi penghalang pelindung yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, sebuah cermin berharga muncul di depannya dan menari-nari di sekitar tubuhnya. Cermin itu tidak besar, tapi itu adalah harta karun Kaisar defensif terbaik. Dia tampaknya masih tenggelam dalam pertarungannya dengan Yang Kai dan belum pulih dari keterkejutannya. Begitu dia bangun, dia pergi keluar dan mengenakan postur defensif. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat orang lain. Hanya 2 wanita yang berdiri di dekatnya, menatapnya dengan geli. Alis Yao Xi berkerut saat dia akhirnya mengingat apa yang terjadi sebelum dia tertidur lelap. Untuk sesaat, wajahnya sehitam dasar pot dan wajahnya sangat jelek. Pada saat yang sama, keringat dingin menetes di punggungnya. Ekspresinya jelek karena dia sadar dia telah kalah total. Dia berkeringat karena situasi barusan. Jika Yang Kai ingin membunuhnya, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Meskipun dia yakin Yang Kai tidak akan membunuhnya, dia masih merasa seperti baru saja melewati gerbang neraka. Setelah kembali sadar, dia perlahan menarik Kaisar Qi dan cermin pelindungnya, menatap Hua Qingxi dan bertanya, di mana dia? Dia tidak peduli dengan orang lain selain Yang Kai. Hua Qingxi maju beberapa langkah dan membungkuk hormat. Manajer pertama Istana Surga Tinggi Hua Qingxi menyapa manajer pasukan Yao. Manajer pasukan apa? Apa katamu? Meskipun dia menghadapi wanita cantik seperti Hua Qingxi, dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dan menjelaskan. Apakah kamu sudah melupakannya manajer pasukan Yao? Baru saja, ketika kamu menantang Palace Master saya untuk berduel, kamu memasang taruhan. Petik 2. Ekspresi Yao Xi membeku. Sudut mulutnya berkedut saat dia berkata, benar, itu pengkhianat dan aku bertaruh. Sekarang saya sudah kalah. Jika dia menginginkan hidup saya akan memberikannya kepadanya. Dia masih merasa bahwa Yang Kai bertingkah lemah di depan musuhnya. Dengan sengaja membujuknya untuk menurunkan kewaspadaannya sebelum tiba-tiba menggunakan kemampuan ilahinya. Orang yang begitu pengkhianat. Jika dia bukan pengkhianat, apa dia? Namun, tidak dapat disangkal bahwa pencapaian Yang Kai dalam kultivasi jiwa memang kuat. Hua Qingxi tersenyum ringan. Tuan istanaku berkata bahwa dia tidak akan mengambil nyawa manajer pasukan Yao. Tetapi karena kami telah memutuskan taruhan, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu sekarang. Jika tidak, jika berita ini keluar, itu hanya akan merusak reputasi Istana Jiwa Tenang. Tetapi jika kita membiarkannya seperti ini, itu akan membuat manajer pasukan Yao merasa seperti sedang dipandang rendah. Ini benar-benar sakit kepala. Mengatakan demikian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia benar-benar sakit kepala. Yao Xi dengan dingin mendengus. Bukan mengambil nyawaku tapi menginginkan hadiah. Katakan saja padaku, keuntungan apa yang dia inginkan? Hua Qingxi menjawab,
Bagaimana dia bisa meminta keuntungan? Belum lagi. Meskipun istana surga tinggi saya tidak sebanding dengan sekte Kaisar Agung, warisan kami masih luar biasa. Di dunia ini, istana surga tinggi dapat memperoleh sebagian besar hal yang ada. Jadi tuan istana saya tidak ingin meminta manfaat apapun dari manajer pasukan kami Yao. Petik 2. Aku akan memberimu 10 napas waktu. Jika kamu tidak menjelaskan, saya akan pergi. Yao Xi tidak mau repot berdebat dengan Hua Qingxi. Bagaimanapun, Yang Kai tidak menginginkan hadiah itu. Bukan karena dia tidak ingin menghormatinya. Jadi dia tidak merasakan tekanan untuk pergi. Hua Qingxi dengan cepat berkata, Tuan Istana berkata bahwa kamu harus bertanggung jawab atas pasukan Jizinya dan bahwa semua masalah di ketentaraan harus ditangani olehmu sendiri. Ketika Yao Xi mendengar ini, matanya yang menyipit tiba-tiba terbuka dan dia dengan dingin bertanya, apakah itu arti gelar itu? Hua Qingxi tersenyum padanya dan berkata, memimpin pasukan atas nama komandan. Tentu saja manajer pasukan. Dia ingin aku bekerja di bawahnya? Nada bicara Yao Xi sangat tidak bersahabat. Di bawah satu orang, di atas sejuta orang lain. Hua Qingxi menatapnya dengan tulus. Nada suaranya agak memikat. Dalam mimpimu, Yao Xi sangat marah. Kehilangan sudah cukup memalukan. Tetapi sekarang dia harus bekerja di bawah Yang Kai. Itu tidak bisa ditoleransi. Meskipun dia hanya seorang wakil komandan sekarang dan juga di bawah komando komandan pasukan lainnya. Dia telah ditunjuk oleh Li Wei. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, jika dia menjadi bawahan Yang Kai, dia mungkin juga membunuhnya. Hua Qingxi tidak memiliki banyak reaksi ketika dia mendengar ini dan hanya tersenyum ringan. Jika itu masalahnya, maka biarlah. Kepala istana mengatakan dia tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apapun yang tidak mereka sukai. Jadi silakan kembali dari manapun kamu berasal. Petik 2. Tanggapan ini sangat mengejutkan Yao Xi. Dia menatap kosong ke arah Hua Qingxi untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa dia tidak berbohong. Mendengus dingin sebelum berbalik dan berjalan menuju Space Array. Kecepatannya sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, dia telah menghilang. Bian Yuqing membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Hua Qingxi tiba-tiba melambaikan tangannya dan Bian Yuqing segera menutup mulutnya.